Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Habibides. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu tentang materi bangun datar yang biasanya sering keluar di soal-soal psikotes saat tes masuk kerja ya. Jadi biasanya itu rata-rata bangun datar yang sering keluar itu segitiga, persegi panjang, persegi, dan lingkaran. Oke, jadi dari keempat ini saya akan memberitahu rumus-rumus luas-luasnya dan bagaimana cara-caranya ya. Oke, untuk segitiga sendiri itu cara mengetahui luasnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, untuk alasnya yang mana? Alasnya itu yang paling bawah sendiri di sini ya. Kemudian untuk tingginya itu yang ada di sini yang di garis putus-putus. Oke, bisa kalian lihat ya. Setelah itu saya akan memberitahu rumus luas dari persegi panjang. Rumus luas dari persegi panjang sendiri itu adalah P kali L, di mana P itu adalah panjangnya dan L itu adalah lebarnya. Oke, selanjutnya yaitu persegi, di mana rumus dari luas persegi sendiri itu adalah sisi dikali sisi. Oke, kemudian untuk lingkaran itu kalian harus ingat yang namanya buah ya, buah. Jadi kalau ketika melihat lingkaran ini kalian harus ingat buah pir. Kenapa? Karena rumusnya yaitu V dikali R dikali R, atau bisa juga disebut dengan V kali R kuadrat. Oke, kenapa saya bilang Vir? Jadi lebih mudah gitu mengingatnya. Vir, V, R, Vir. Oke, dimana V sendiri itu di dalam matematika ada dua jenis. Yang pertama V dengan 22/7, dan yang satu lagi V-nya adalah 3,14. Oke, jadi untuk dari keempat bangun datar di sini, untuk rumus segitiga sendiri adalah luasnya setengah dikali alas dikali tinggi. Dan untuk persegi panjangnya, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian untuk yang persegi, rumusnya adalah sisi dikali sisi. Untuk yang lingkaran, rumusnya adalah V dikali R atau VR kuadrat. Oke. Jadi untuk selanjutnya saya akan mencoba memberi contoh satu persatu dari keempat bangun di sini ya. Jadi saya akan memberi contoh. Yang pertama saya akan memberi contoh tentang yang segitiga terlebih dahulu ya. Jika diketahui sebuah segitiga yang memiliki alas 20 cm dengan tinggi 10 cm, berapakah luasnya? Tinggal kalian masukkan saja rumus yang tadi ya. Rumusnya yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian setengah dikali, karena alasnya 20, masukkan 20,
Kemudian karena tingginya 10, kita masukkan 10. Oke, setelah itu tinggal kita coret jadi 1, dan ini kita coret jadi 10. Kenapa bisa seperti itu? Oke, jadi coret di sini maksudnya adalah 2 dibagi 2 ya, hasilnya 1. Dan untuk di sini kalian bisa pilih yang mana saja yang bisa dibagi 2. Kalian bisa coret yang 20 maupun kalian bisa coret yang 10. Jika kalian coret yang 20, berarti 20 dibagi 2 hasilnya 10. Namun jika kalian coret yang 10, berarti 10 dibagi 2 hasilnya 5. Oke, dan hasilnya nanti ujung-ujungnya akan sama saja ya. Selanjutnya tinggal 1 dikali 10 dikali 10. Oke, cara mudahnya kalian hitungnya ini aja. 1 dikali 1. Hasilnya kan tetap 1. Kemudian karena di sini ada nolnya ada 2, tinggal kalian tambahkan saja. Hasilnya menjadi 100 cm kuadrat ya. Oke, itu untuk yang segitiga. Nah, bagaimana kalau seandainya yang sekarang kita coba tingginya yang tidak diketahui, akan tetapi luasnya sudah diketahui. Oke, jadi sebenarnya sama saja ya. Jika yang diketahui luas dari segitiga adalah 120 cm kuadrat, kemudian dengan alas yaitu 10, maka berapakah tinggi dari segitiga tersebut? Oke, rumusnya tetap sama, yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, akan tetapi di sini yang bikin membeda adalah luasnya yang 120 tadi ini kita input di bawahnya sini ya, yang di bawahnya L ini. Oke, 120 sama dengan setengah dikali, karena alasnya 10, kita masukkan 10. Karena kita mencari tinggi, kita tetap tulis T, tinggi. Oke, setelah seperti ini tinggal kalian coret 1, kalian coret 5. Oke, berarti 120 sama dengan 5T. Oke, setelah sudah, selanjutnya adalah T sama dengan 120 dibagi 5. Oke, tinggal kalian hitung ya, 120 dibagi 5. Oke, tingginya adalah 24 cm. Oke, bisa terlihat ya. Jadi jika untuk soal seperti ini yang dicari adalah tingginya, namun luasnya sudah diketahui dan alas sudah diketahui, tinggal kalian masukkan tetap rumus seperti awal tadi, cuman tingginya kita kosongin menjadi T ya. Kemudian tinggal kalian hitung seperti yang sudah saya berikan seperti ini. Oke, jadi bagaimana kalau seandainya sekarang tingginya yang sudah diketahui Pak, tetapi alasnya belum diketahui? Oke, itu juga bisa dilakukan ya. Jika luasnya sudah diketahui dan tingginya sudah diketahui, kan tetapi alasnya belum, kita juga bisa mencarinya ya. Oke.
Oke, jadi misalnya, apa kita pakai soal yang barusan tadi aja ya, dengan luas 120, kemudian tingginya berarti 24 ya. Tinggi 24, luasnya 120. Oke, kemudian masukkan kembali rumusnya, setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, luasnya 120, kemudian setengah tetap setengah. Karena sekarang kita mencari alasnya, jadi untuk alas tetap kita tulis A ya sebagai inisial alas, dengan tingginya 24 cm. Oke, setelah itu kemudian kita turunkan kembali 120 sama dengan setengah. Oke, nggak usah deh. Di sini kalian bisa langsung coret aja ya biar cepat ya. Yaitu 24 dibagi 2, 12. Oke, berarti sama dengan 12A. Selanjutnya adalah A sama dengan 120 dibagi 12. Oke, karena di sini angkanya sama ya. Yang membeda hanya nolnya saja. Jadi kita ini bisa coret. Jadinya 1, ini jadinya 1. Sehingga alasnya adalah 10 cm. Oke, jadi untuk soal yang ini sama ya seperti yang tadi ya, hasilnya sama yaitu alasnya 10. Ketika tadi kita mencari tingginya, namun kali ini tingginya kita masukin, alasnya gantian yang kita cari. Oke, jadi untuk matematika atau untuk segitiga sendiri, jika kalian sudah mengetahui rumusnya, kemudian dari salah satu item ada yang dihilangkan, baik itu luasnya yang kita cari maupun alasnya yang kita cari ataupun tingginya yang kita cari, itu tidak masalah ya jika kita sudah mengetahui rumus yang pasti ini. Jadi rumus ini tuh kita harus selalu ingat, harus kita tahu, yaitu rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, jika kalian sudah ingat ini, manapun yang ditanyakan itu kalian tetap akan bisa menjawab dengan memasukkan rumus ini, kemudian lakukan hal-hal atau cara-cara seperti yang barusan saya lakukan ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Videonya cukup sekian sampai sini. Untuk bangun selanjutnya, baik yang persegi panjang maupun lingkaran, kita akan bahas di lain waktu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.